Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat kepada Bapak Marwanto MPD selaku dosen pengampu mata kuliah retorika dakwah, dan tidak lupa kepada teman-teman semua yang saya sayangi dan yang saya banggakan. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya sehingga kita semua masih diberi kesempatan untuk melakukan aktivitas seperti biasanya, yaitu mencari ilmu meskipun dengan cara virtual dengan keadaan sehat walafiat tanpa suatu halangan apapun. Maka dari itu marilah kita dohirkan rasa syukur tersebut dengan bacaan hamdalah Alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat serta salam marilah kita senantiasa curahkan kepada beliau Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya min yaumil hada ila yaumil qiyamah. Dan semoga saja kita termasuk umat atau golongan yang mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Biqaulina Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Kepada teman-teman semuanya yang saya hormati, mengingat hadis Nabi Muhammad SAW, balighu anni walau ayat, sampaikan dariku meskipun satu ayat. Maka dari itu perkenanlah diri saya ini untuk menyampaikan pepatah tentang memanfaatkan kesempatan yang kita miliki. Akan tetapi kesempatan yang harus kita manfaatkan itu apa? Nah, itu juga kita harus mengetahui terlebih dahulu. Rasulullah SAW juga pernah bersabda, "Ikhtanim khamsan qabla khamsin, hayataka qabla mautika, wa syihatika qabla saqamika, wa farahuka qabla syakhlika, wa syababaka qabla harumika, wa ghinaka qabla faqrika." Yang artinya adalah ingatlah 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Yang pertama apa? Yang pertama, kita harus mengingat masa hidup kita sebelum datangnya masa meninggal kita. Yang kedua, masa sehat kita sebelum datangnya masa sakit kita. Yang ketiga, masa luang kita sebelum datangnya masa sempit kita. Yang keempat, masa muda kita sebelum datangnya masa tua kita. Dan yang kelima, masa kaya kita sebelum datangnya masa miskin kita. Nah, jadi dapat kita simpulkan tentang hadis tersebut, tentang hal apa saja yang harus kita manfaatkan dengan sebaik mungkin. Nah, kemudian memahami dari hadis tersebut, kita harus memanfaatkan apapun kesempatan yang ada pada diri kita. Salah satu contoh dari hadis tersebut yaitu masa muda sebelum datangnya masa tua kita. Nah, ini cocok, tepat untuk kepada kita semua yang statusnya adalah sebagai mahasiswa atau umumnya sebagai thalabul ilmi, yaitu orang yang mencari ilmu. Nah, alasannya apa? Kita harus memanfaatkan masa muda kita sebelum datangnya masa tua. Alasannya adalah ketika kita ada di masa muda yang statusnya mencari ilmu, itu peluangnya atau kesempatannya itu lebih banyak dibandingkan masa tua. Karena ketika di masa tua kita nantinya yang pasti kita memiliki keluarga atau berkeluarga, dan secara otomatis pula tanggung jawab yang kita miliki itu akan bertambah. Kemudian alasannya di masa muda itu ketika kita mencari sebuah ilmu pengetahuan, kita untuk memahami ataupun dan lain sebagainya tentang ilmu pengetahuan itu lebih mudah daripada di masa tua mendatang. Bahkan ketika di masa muda untuk menghafal pun tentang ilmu pengetahuan atau dan yang lainnya itu juga lebih cepat hafalnya dibandingkan di masa tua. Maka dari itu kita harus senantiasa bisa memanfaatkan kesempatan yang kita miliki saat ini. Kemudian
berbicara tentang kesempatan atau memanfaatkan sebuah kesempatan yang kita miliki, kita juga harus melakukan hal tersebut dengan cara yang baik. Mulai dari niat kita harus kita lakukan dengan cara yang benar atau tulus atau baik, yaitu untuk limardillah, untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala semata. Karena apa? Karena Rasulullah SAW pun juga bersabda, innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imrin ma nawa. Sesungguhnya perkara itu tergantung pada niatnya. Nah, di sini konteksnya kita memanfaatkan kesempatan yang kita miliki, atau juga bisa disebut melakukan aktivitas yang baik, atau juga bisa disebut dengan melakukan sebuah beribadah, itu kita harus didasarkan dengan niat yang baik, karena kita semua agar mendapatkan buah dari usaha yang kita lakukan. Begitu juga sebaliknya, ketika kita melakukan sebuah aktivitas yang baik atau beribadah itu niatnya salah atau kurang tepat, contoh kita melakukan sesuatu dengan niat untuk mencari perhatian orang lain atau untuk mendapatkan ini atau itu, nah maka yang kita dapatkan hanya sebatas itu saja. Padahal kita semua sebagai umat muslim khususnya mengetahui bahwasanya hidup yang kekal adalah nantinya di akhirat. Jadi kita harus mendasarkan niat kita di dalam melakukan sesuatu yang baik itu dengan niat yang benar agar mendapatkan kebahagiaan di dunia dan juga mendapatkan kebahagiaan di akhirat kelak. Jadi kesimpulannya yaitu kita harus memanfaatkan kesempatan yang kita miliki dengan niat yang benar atau yang tulus, yaitu tadi limardillah, mencari ridha Allah Subhanahu wa taala dengan sesuai dengan keadaan kita masing-masing. Demikian yang dapat saya sampaikan. Banyak kekurangan, banyak kesalahan saya pribadi, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.